الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام تحية مبارك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar sebagai tanda bahwa kita meyakini dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang paling besar, selain Allah adalah kecil. Kita kumandangkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang layak untuk kita jadikan Tuhan dan kita sembah dalam kehidupan kita. Walillahil hamd, itu artinya kita meyakini bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara kita sudah berpuluh kali melaksanakan salat Idul Adha ataupun Idul Kurban. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mampu mengambil hikmah di balik peristiwa penyembelihan hewan kurban? Kenapa tidak? Karena banyak kita temukan ada orang yang setiap tahun dia kurban, tetapi kurban yang dia lakukan masih berkurban secara zahir, belum bisa memaknai ibadah di balik kurban ini. Apa buktinya? Masih ada orang berstatus sebagai pedagang misalnya, namun rela mengorbankan pelanggannya hanya untuk mencari keuntungan, rela mencuri demi keuntungan yang dia harapkan, rela menipu demi keuntungan yang dia harapkan. Dan masih juga banyak kita temukan pemimpin-pemimpin bangsa ini yang barangkali setiap tahun dia kurban, tapi masih rela mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan golongannya. Ini artinya makna kurban itu belum dihayati. Bukankah kurban itu maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jadinya jika aktivitasnya lebih banyak mengorbankan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mengambil hikmah di balik peristiwa atau ibadah kurban ini, marilah kita simak penjelasan Al-Qur'an bagaimana awal mula kurban ini menjadi syariat bagi umat Islam. Kalau kita lihat lipatan sejarah dalam Islam, di dalam Al-Qur'an bisa kita temukan bahwa di balik peristiwa ini ada sosok-sosok istimewa yang menjadi inspirator buat kita dalam mengarungi kehidupan yang bermakna. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana keluarga Ibrahim, sosok nabi yang layak untuk kita jadikan panutan. Nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang mendapat gelar sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Allah Subhanahu wa taala memuji akan kepribadian Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar pada diri Ibrahim ada contoh teladan yang terbaik beserta para pengikutnya. Oleh karena itu, izinkan khotib pada kesempatan kali ini menguraikan apa di balik hikmah dari peristiwa ibadah kurban ini. Awal mula kisah diceritakan dalam Al-Quran ketika Ibrahim sudah berumah tangga, berpuluh tahun tidak dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di satu sisi Ibrahim sangat menginginkan ada penerus perjuangan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Maka sebagai upaya untuk merealisasikan harapannya itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doa ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 99. Qala rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Doa ini senantiasa dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim sangat menginginkan adanya generasi yang diharapkan bisa meneruskan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam doa yang singkat ini terkandung makna yang luar biasa. Kita bisa belajar dari doa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Apa yang dia minta kepada Allah? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, tetapi yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Karena hanya anak yang solehlah yang bisa kita harapkan mewarisi keimanan, mewarisi agama Islam, dan yang kelak kita harapkan mampu mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tentu juga berharap memiliki visi yang jelas bahwa anak kita tentunya kita harapkan menjadi anak yang soleh. Anak bukan hanya sebagai pewaris harta kita. Anak bukan hanya sebagai pewaris ruko-ruko yang kita punya, tetapi anak dalam pandangan Ibrahim adalah anak yang mewarisi iman dan Islam di dadanya. Anak yang diharapkan ketika orang tuanya sudah tiada, mampu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka dahulu menyayangiku di waktu kecil. Inilah doa yang senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh mereka anak-anak yang soleh dan solehah tentunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya, setelah sekian puluh tahun Ibrahim berdoa, berusaha agar diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kemudian Ibrahim dikaruniakan seorang anak yang bernama Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kuberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang halim, yang baik tutur katanya, yang sopan tingkah lakunya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dianggap remeh doa yang kita untaikan kepada Allah. Ibrahim meskipun sudah di usia yang sudah lanjut, mendekati usia 100, tidak pernah putus asa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang dia panjatkan setiap hari dan setiap malamnya. Atas izin Allah, doa itu diijabah. Fabasyarnahu bigulamin halim.
kuberikan kabar gembira atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan. Bigulamin halim, anak yang cerdas, anak yang baik tadi. Selanjutnya di dalam Al-Quran disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam an adbahuka. Wahai anakku yang sangat kusayangi, semalam ayah bermimpi, inni adbahuka, datang perintah dari Allah agar ayah disuruh menyembelih. Subhanallah, anak yang sudah sekian puluh tahun diharapkan kehadirannya, ketika sudah mulai menginjak usia remaja, datang perintah melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Ismail dikurbankan, yang harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Sungguh ini adalah ujian yang sangat berat tentunya bagi setiap manusia, terlebih bagi seorang orang tua. Lalu bagaimana sikap Ibrahim? Apakah Ibrahim mengelak akan perintah Allah ini? Tentu tidak. Perintah ini disikapinya dengan baik. Dia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, semalam aku bermimpi, Allah perintahkan kepadaku agar aku menyembelihmu. Fangzur madza tara, coba lihat bagaimana pendapatmu. Ini sikap seorang ayah yang perlu kita contoh. Bagaimana kita menghargai hak jawab seorang anak, kita menghargai argumen seorang anak, kita mengajak musyawarah atas suatu persoalan di rumah tangga kita. Maka kemudian Ismail berkata, ya abati if'al ma tu'mar satadini insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda yang kucinta, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, satadini insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang soleh, anak yang sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepadamu. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Banyak hikmah di balik itu. Hikmah bagaimana ketaatan seorang ayah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan cintanya terhadap anaknya. Di situ juga ada pelajaran betapa hebatnya Ismail, seorang anak yang dia tahu ketika disampaikan oleh ayahnya, aku akan menyembelihmu, itu artinya akan hilang masa mudanya, akan berpisah dengan orang tua yang selama ini telah membesarkannya. Tetapi karena anak yang solehlah, sehingga keluar untaian kata, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja, kalau itu memang perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan buat kita, apa rahasia yang menyebabkan Ibrahim selalu sukses menghadapi segala ujian dan rintangan? Kita tahu Ibrahim diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah sekian puluh tahun tidak diberikan karunia anak. Lalu dalam berdakwah menghadapi orang tuanya sendiri sebagai penyembah berhala. Ujian berikutnya, Ibrahim diutus oleh Allah di tengah-tengah komunitas penyembah berhala, bahkan berhadapan dengan penguasa penyembah berhala yang kejam bernama Namrud. Tapi semua ujian itu bisa dilewatinya dengan sempurna, bahkan dikenang sepanjang masa. Apa rahasia di balik itu semua? Kita lanjutkan ayat tadi. Jawabannya ada dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata dan punya prinsip dalam hidupnya, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan dekati Allah.
sayahdin, pasti Allah akan berikan hidayah kepada. Inilah rumusnya. Kenapa Ibrahim selalu berhasil melewati ujian yang dia hadapi? Ternyata kata kuncinya adalah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi Allah katakan, inni zahibun ila rabbi, sesungguhnya aku Ibrahim zahibun ila rabbi, pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ibrahim yakin ketika orang itu sudah dekat dengan Tuhannya, sayahdin, pasti Allah akan berikan hidayah untuknya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan berikan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah kata kuncinya. Kedekatan kita kepada Allah akan memancing ridha Allah, akan memancing solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah katakan bahwa setiap manusia pasti akan diberikan ujian, baik ujian itu ringan ataupun berat? Yang jelas Allah katakan, setiap hambaku pasti akan kuberikan ujian. Dalam salah satu firman-Nya Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti, walanabluwannakum bisyai', diuji dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita. Maka sikap kita tiada lain adalah mari berusaha untuk bisa melewati segala ujian yang Allah berikan dengan cara dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Nabi, al-anbiya fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya di hidup ini adalah para nabi dan generasi setelahnya dan setelahnya. Oleh karena itu, tidak ada kata pilihan, ujian itu pasti datang. Maka solusinya adalah semakin dekatkan diri kita kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yang menarik adalah Ismail. Bagaimana seorang anak bisa menjadi anak yang soleh? Apa yang dilakukan Ibrahim sehingga bisa memiliki keturunan yang soleh? Salah satu cara yang Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim mendidik anaknya adalah dengan cara mengajarkan sholat kepada anaknya. Itu terlihat dari doa yang senantiasa dibaca Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa ini senantiasa dibaca Ibrahim alaihissalam, memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Tuhanku, jadikan aku seorang hamba yang senantiasa menegakkan sholatku, wa min dzurriyyati, begitu juga dengan anak-anak keturunanku, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian dan kita semuanya, selain mendekatkan diri kepada Allah, hal yang kedua yang penting untuk kita selalu jadikan pedoman dalam hidup ini, jangan lupa untuk menegakkan sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung khutbah ini, marilah kita ambil hikmah-hikmah yang telah Allah sebutkan dalam peristiwa pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Bisa kita simpulkan dalam sebuah catatan, manusia pada awalnya lahir tidak punya apa-apa, seperti halnya Ibrahim tidak punya keturunan. Lalu usaha kita bekerja, berdoa, lalu Allah karuniakanlah apa yang kita harapkan. Tahapan ketiga, sadari dahulu kita nggak punya, lalu bekerja akhirnya punya. Siklus yang dihadapi Ibrahim, Allah akan pasti berikan ujian kepadanya. Agar kita selamat dari ujian itu, agar kita sukses melewati ujian itu, yang penting untuk kita catat adalah jangan lupa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Salah satunya menegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pelajaran berharga buat kita, agar kita bisa mengambil hikmah daripada peristiwa Idul Adha. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya Allah senantiasa membimbing kita semuanya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.